Pagi itu udara Jakarta terasa sesak, bukan karena panas, tapi karena tatapan-tatapan aneh yang menyapu langkah seorang pemuda berkulit hitam legam, berambut keriting rapi, dengan tas besar di punggungnya. Namanya Rando Wanimbo, mahasiswa baru asal Papua yang diterima di universitas ternama lewat beasiswa prestasi nasional. Dengan wajah lugu tapi penuh tekad, Rando melangkah memasuki gerbang kampus megah yang bagai istana. Semua terlihat indah, sampai beberapa pasang mata mulai memandangnya, berbeda. Lihat deh, ada anak Papua. Wah, kok baunya kayak kuda ya? Tawa kecil terdengar di antara kerumunan mahasiswa. Mereka menutup hidung sambil berbisik-bisik. Rando berpura-pura tidak mendengar. Ia hanya menunduk dan melangkah pelan menuju ruang kelasnya. Tapi setiap langkahnya seperti menabrak tembok dingin dari tatapan jijik. Di kelas, saat ia memperkenalkan diri, suasana berubah hening. Perkenalkan, nama saya Rando Wanimbo, asal Papua. Saya senang bisa belajar bersama teman-teman di sini, ucapnya dengan senyum sopan. Namun senyum itu tak dibalas. Justru ada yang berbisik keras. Ngapain kuliah di sini? Kampus elit, bukan buat orang kayak dia. Semua tertawa pelan. Rando menelan ludah. Ia tak pernah menyangka, di tempat ilmu seharusnya disebar, justru kebodohan dan kebencian yang menyebar lebih cepat. Beberapa minggu berlalu. Rando selalu duduk di pojok kelas, sendirian. Saat ada tugas kelompok, tak ada yang mau satu tim dengannya. Saat jam istirahat, meja makannya selalu kosong. Hanya suara langkahnya dan napas berat yang menemaninya di kantin. Namun hari itu berbeda. Seorang gadis bernama Sally, berambut panjang dan berkacamata, duduk di seberang meja. Ia menatap Rando lalu berkata lembut, "Boleh saya duduk sini? Kamu kan Rando ya, yang juara Olimpiade Matematika Nasional itu." Rando terkejut, tapi senyumnya perlahan muncul. "Iya, tapi kenapa kamu tahu?" "Aku baca profil beasiswa kampus. Kamu hebat. Jangan hiraukan orang-orang itu, mereka belum kenal kamu." Untuk pertama kalinya, seseorang berbicara tanpa nada ejekan. Sejak hari itu, Sally sering menemaninya belajar di perpustakaan, bahkan membawakan bekal kecil dari rumah. Namun di balik kebaikan itu, bisikan-bisikan iri dan rasis tetap terdengar di sekeliling mereka. "Ih, Sally kok dekat sama si hitam itu ya? Mungkin dia kasihan." Sally hanya diam, sementara Rando berusaha tersenyum meski hatinya perih. Suatu hari, di kelas mata kuliah manajemen bisnis, dosen baru masuk. Seorang pria berkacamata dengan jas abu-abu bernama Pak Darto. Semua mahasiswa langsung tenang. Tapi begitu matanya menatap ke arah Rando, ekspresi wajahnya berubah dingin. "Kamu dari mana?" tanyanya. "Papua, Pak," jawab Rando sopan. "Papua?" Dosen itu mengernyit. "Baunya aneh. Kamu duduk di belakang saja, saya tak bisa fokus kalau kamu di depan." Tawa mahasiswa meledak di ruangan itu. Rando terdiam. Matanya berair. Tapi sebelum ia sempat menunduk, Sally berdiri dan berkata lantang, "Pak, tidak seharusnya seorang pendidik bicara seperti itu." Kelas langsung senyap. Pak Darto menatap tajam ke arah Sally. "Kamu mau membela dia? Kamu juga mau saya keluarkan dari kelas ini?" Sally menatap balik tanpa takut. "Saya cuma bilang yang benar." Rando menunduk. Dalam hatinya berkecamuk antara malu dan haru. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, Sally." Hari itu menjadi awal dari ujian berat yang sesungguhnya. Semua mahasiswa kini bukan hanya membenci Rando, tapi juga Sally. Mereka berdua menjadi bahan gosip, ejekan, bahkan ancaman. Namun Rando tak tahu, di balik semua penderitaan itu, Tuhan sedang menyiapkan kejutan besar, karena darah bangsawan yang mengalir di tubuhnya akan segera membuka mata semua orang di kampus itu. Hari itu suasana kampus terasa berbeda. Matahari menyinari lorong panjang fakultas, tapi bagi Rando, hari itu seperti awan kelabu yang menggantung di atas kepalanya. Ia berjalan menuju kelas dengan langkah berat. Di tangannya, masih ada buku catatan dan pena yang selalu ia bawa,
Satu-satunya temannya selain Sally. Begitu masuk ke kelas, suara tawa langsung pecah. Wah, pahlawan Papua datang. Rando, kuda boleh kuliah juga ya sekarang? Semua tertawa. Salah satu mahasiswa bahkan melemparkan bola kertas ke arahnya. Rando berhenti di depan pintu, menatap mereka, lalu tanpa kata ia duduk di bangku paling belakang. Sally yang duduk di pojok kanan melihat itu, menunduk sedih. Tak lama kemudian, pintu kelas terbuka. Pak Darto masuk dengan langkah cepat dan wajah serius. Baik, hari ini kita bahas teori manajemen perusahaan besar, katanya dingin. Namun matanya langsung tertuju ke Rando. Ia berjalan mendekat sambil menatap dengan sinis. Kamu lagi? Ujarnya. Sudah saya bilang, kelas ini untuk mahasiswa serius. Bukan untuk orang yang tak tahu tata krama dan bau seperti ini. Suasana mendadak hening. Rando tertegun, menatap dosennya dengan mata memerah. Maaf, Pak, saya cuma ingin belajar. Saya punya hak yang sama seperti teman-teman lain. Pak Darto tertawa pendek. Hak? Dunia ini tidak adil. Nak, tidak semua orang pantas berada di sini. Beberapa mahasiswa menahan tawa. Sementara Sally berdiri, menatap Pak Darto dengan berani. Pak, itu sudah keterlaluan. Rando mahasiswa berprestasi, dan dia jauh lebih pintar dari banyak orang di ruangan ini. Pak Darto menatap tajam, wajahnya memerah. Sally, kamu keluar dari kelas ini sekarang kalau masih mau membela dia. Tapi Sally tak bergerak. Ia menatap Rando lalu berkata pelan. Aku nggak akan diam, Ran. Kamu nggak salah. Rando menunduk. Ia menahan air mata yang hampir jatuh. Semua hinaan, ejekan, dan perlakuan kejam itu menumpuk jadi satu di dadanya. Tapi ia memilih diam. Karena di hatinya, ada suara yang berkata, sabar, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ketika kelas selesai, Rando berjalan sendirian di koridor. Langkahnya pelan, matanya sembab. Tiba-tiba dari belakang, 3 mahasiswa mengejarnya. Hei, Rando. Salah satu dari mereka menepuk pundaknya keras. Kamu pikir kamu pantas di sini? Kampus ini bukan untuk orang hitam kayak kamu. Salah satu mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Buku-bukunya berserakan. Lihat, bahkan lantai pun kotor gara-gara kamu. Rando menunduk, mengambil buku-bukunya satu persatu dengan tangan gemetar. Tapi tiba-tiba, tangan halus menolongnya. Sally. Ia menatap ketiga mahasiswa itu dengan mata berair. Kalian gak malu? Kalian manusia, bukan binatang. Mahasiswa itu tertawa keras. Oh, jadi kamu pembela kaum hitam sekarang. Namun sebelum mereka sempat menambah ejekan, suara berat terdengar dari ujung koridor. Apa yang kalian lakukan? Semua terkejut. Seorang pria berjas abu-abu berdiri dengan wajah tegas dan marah. Dialah Pak Ardi, pemilik sekaligus pendiri universitas itu. Tak ada yang tahu bahwa ia adalah ayah kandung Rando. Mahasiswa lain berhenti berjalan, suasana mendadak tegang. Pak Ardi melangkah mendekat, melihat Rando yang masih di lantai dengan mata sedih dan tangan berdebu. Siapa yang melakukan ini? Suaranya berat, penuh wibawa. Tak ada yang berani menjawab. Hanya suara langkahnya yang bergema di koridor panjang itu. Sally menunduk dan berkata pelan. Mereka, Pak. Mereka yang menindas Rando setiap hari, bahkan dosen pun ikut menghina dia. Tatapan Pak Ardi langsung berubah tajam. Baik, panggil semua dosen dan mahasiswa ke aula sekarang. Saya ingin semua tahu apa yang terjadi di kampus ini. Wajah para pelaku pucat. Mereka tak tahu, badai besar sedang datang, badai yang akan menghancurkan semua kesombongan dan rasisme di tempat itu. Langit sore mulai berwarna kelabu. Di aula besar universitas itu, seluruh mahasiswa dan dosen sudah berkumpul. Wajah-wajah penasaran dan tegang memenuhi ruangan. Tak biasanya pemilik kampus, Pak Ardi Pranoto, datang mendadak dan memanggil semua orang untuk berkumpul tanpa pemberitahuan. Di tengah aula, Rando berdiri dengan kepala tertunduk. Sementara Sally berdiri di sisinya,
berusaha menenangkan gemetar tangannya. Di seberang, tampak Pak Darto dan beberapa mahasiswa yang tadi melakukan perundungan. Mereka berdiri gugup, wajah pucat, dan mata gelisah. Pak Ardi melangkah maju, suaranya berat namun jelas menggema ke seluruh ruangan. Saya mendapat laporan, ada tindakan memalukan di kampus ini. Sebuah perilaku keji yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya terpelajar. Semua diam. Tak ada yang berani bersuara. Pak Ardi menatap ke arah Rando yang masih menunduk. Anak muda ini, apa salahnya? Apakah dia mencuri? Menipu? Tidak. Kesalahannya hanya satu, karena dia berbeda. Ia berjalan perlahan, pandangannya menembus wajah setiap mahasiswa di ruangan itu. Saya dengar ada dosen yang menolak mengajar karena warna kulit mahasiswa, bahkan menyebutnya bau kuda. Ruangan bergemuruh pelan. Semua tahu siapa yang dimaksud. Pak Darto menelan ludah, mencoba berbicara. Pak, saya hanya... Diam, bentak Pak Ardi keras. Semua terkejut. Tidak ada alasan untuk merendahkan sesama manusia, apalagi dari seorang pengajar. Pak Darto menunduk dalam-dalam, wajahnya merah padam. Pak Ardi kemudian menatap semua mahasiswa yang menunduk. Saya ingin kalian semua tahu. Anak muda ini, yang kalian hina, yang kalian jauhi, yang kalian anggap tidak pantas, adalah seseorang yang jauh lebih mulia dari kalian semua. Ia menatap Rando dengan mata berkaca-kaca, lalu dengan suara yang bergetar ia berkata lantang. Mahasiswa ini adalah anak saya. Suara bisik-bisik langsung pecah di seluruh aula. Beberapa mahasiswa menutup mulut, tak percaya. Sementara Rando menatap ayahnya dengan mata membulat, ia tak tahu bahwa sang ayah akan mengungkap semuanya di depan umum. Pak Ardi melangkah ke arah Rando, memeluknya dengan erat di hadapan semua orang. Maafkan ayah, nak. Ayah terlalu lama menyembunyikanmu. Ayah hanya ingin kamu belajar tanpa beban nama besar keluarga. Tapi ayah tak akan diam melihatmu dipermalukan. Rando tak bisa menahan tangis. Aula itu mendadak sunyi, hanya suara isakan pelan yang terdengar. Lalu dengan wajah dingin, Pak Ardi menatap kembali ke arah dosen dan para mahasiswa pelaku rasisme. Kalian semua telah mempermalukan bukan hanya kampus ini, tapi juga kemanusiaan itu sendiri. Hari ini juga, saya resmi memecat Pak Darto dari jabatan dosen. Pak Darto tersentak, wajahnya pucat pasi. Pak, tolong. Saya. Tidak ada tolong, seru Pak Ardi tegas. Kampus ini dibangun untuk mencerdaskan, bukan untuk menumbuhkan kebencian. Ia menunjuk ke arah mahasiswa pelaku perundungan. Dan kalian semua, mulai hari ini, drop out. Nama kalian akan dihapus dari daftar mahasiswa. Belajarlah di luar sana apa arti manusia sebenarnya. Suasana hening total. Tak ada yang berani berbicara. Sally memegang tangan Rando, tersenyum haru. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena keadilan akhirnya datang. Pak Ardi lalu menatap seluruh mahasiswa yang masih tersisa di aula dan berkata dengan nada lembut namun menusuk. Ingatlah, warna kulit bisa berbeda, tapi darah kita sama. Kalian kuliah di sini bukan untuk jadi pintar di kepala, tapi juga bersih di hati. Rando menatap ayahnya dengan penuh haru. Terima kasih, ayah. Akhirnya kebenaran terungkap. Pak Ardi tersenyum, menepuk bahunya. Sekarang dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi yang paling penting, kamu tetap rendah hati, meski semua orang dulu merendahkanmu. Itu yang membuat ayah bangga. Aula kembali bergemuruh dengan tepuk tangan pelan. Sebagian mahasiswa menunduk malu. Di sudut ruangan, Sally memandang Rando dengan senyum hangat. Hari itu, sejarah berubah, bukan hanya untuk Rando, tapi untuk seluruh kampus itu. Malam itu kampus sudah sepi. Lampu taman berkelip lembut, angin berhembus membawa sisa-sisa suara mahasiswa yang masih belum pulang. Rando duduk sendirian di bangku taman, menatap kosong ke arah langit. Di tangannya masih tergenggam surat keputusan pemecatan dosen dan drop out para mahasiswa yang dulu menghina dirinya. Keadilan memang sudah ditegakkan, tapi hatinya
Belum tenang. Kenapa mereka tega? Sally? Apa salahku? Sally yang duduk di sampingnya menatap lembut. Kadang orang membenci bukan karena kamu buruk, Ran, tapi karena hati mereka yang gelap. Rando menghela napas panjang. Aku nggak pernah marah karena mereka rasis, tapi aku marah karena mereka nggak mau tahu siapa aku sebenarnya. Ia menunduk, suaranya lirih. Mereka lihat kulitku dulu, baru hatiku. Sally menggenggam tangannya pelan. Kamu nggak perlu menjelaskan siapa kamu. Sekarang semua orang sudah lihat. Tapi yang paling penting, kamu tetap nggak berubah, tetap rendah hati. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kejadian itu menyebar luas. Media sosial kampus ramai membahas tentang anak pemilik kampus yang dibuli karena warna kulitnya. Sebagian orang meminta maaf, sebagian lagi menyesal. Tapi Rando tak ingin balas dendam. Ia justru menemui kepala akademik dan berkata, "Saya minta satu hal, Pak. Jangan hukum mereka dengan kebencian, tapi ajarkan mereka tentang empati." Kepala akademik terdiam, menatap Rando takjub. "Kamu benar-benar luar biasa. Nak, kamu bisa saja marah, tapi kamu memilih untuk mengajar." Rando hanya tersenyum kecil. "Saya cuma ingin jadi manusia yang tidak membalas luka dengan luka." Di minggu berikutnya, Pak Ardi mengadakan pertemuan seluruh sivitas kampus. Di atas panggung aula, Rando diminta berbicara di depan ribuan mahasiswa dan dosen. Ia berdiri tegak, mengenakan kemeja putih dan jas biru muda. Sorot matanya tenang, suaranya dalam. "Beberapa waktu lalu, saya menjadi korban rasisme di kampus ini. Saya dipanggil dengan sebutan yang menyakitkan, dijauhi, dan direndahkan. Tapi saya tidak ingin membalas mereka yang menyakitiku. Saya hanya ingin kalian tahu satu hal, kalau pendidikan sejati bukan hanya tentang nilai di kertas, tapi tentang nilai di hati." Seluruh ruangan terdiam. Kita tidak bisa memilih warna kulit saat lahir, tapi kita bisa memilih warna hati dalam hidup. Jadilah manusia yang bersih jiwanya, bukan hanya tinggi ilmunya. Sally menatap dari barisan depan, matanya berkaca-kaca. Tepuk tangan bergema panjang di aula, menggema hingga keluar gedung. Setelah acara itu, banyak mahasiswa mendatangi Rando untuk meminta maaf. Ada yang menangis, ada yang menunduk tanpa berani menatap mata. Rando menepuk bahu mereka satu persatu. "Aku sudah maafkan. Tapi tolong, jangan ulangi hal yang sama ke orang lain." Hari-hari berlalu. Rando kembali belajar seperti biasa, tapi kini ia bukan lagi mahasiswa yang diabaikan. Ia menjadi simbol keteguhan, kekuatan, dan keadilan. Kampus itu pun berubah, penuh poster anti-diskriminasi, seminar tentang kesetaraan, dan kegiatan sosial yang mengajarkan empati. Namun di balik semua itu, ada satu luka kecil yang masih tersisa di hatinya. Luka yang mengingatkan bahwa dunia pernah kejam, tapi kasih dan kebenaran akhirnya menang. Sally menatap Rando dari jauh sambil tersenyum. "Kamu udah jadi inspirasi, Ran." Rando tersenyum kembali. "Aku bukan inspirasi, Sally. Aku cuma manusia biasa, yang belajar memaafkan." Angin sore berhembus lembut. Daun-daun berguguran di taman kampus. Kedamaian akhirnya benar-benar datang, bukan karena dunia berubah, tapi karena hati yang dulu terluka kini sudah sembuh dengan ketulusan. Hari itu langit cerah di atas kampus megah Universitas Pranoto Mandiri. Lapangan utama penuh dengan ribuan orang, mahasiswa, dosen, keluarga, dan tamu undangan. Bendera-bendera kampus berkibar lembut diterpa angin pagi. Musik orkestra pelan mengalun, menambah suasana haru di acara wisuda akbar tahunan. Di barisan depan duduk Pak Ardi, sang pemilik kampus, bersama Sally dan beberapa pejabat penting. Namun semua mata tertuju pada satu sosok yang berdiri di panggung utama dengan jubah toga hitam dan selempang emas. Rando Wanimbo, mahasiswa berkulit hitam dari Papua yang kini menjadi lulusan terbaik universitas. Sorot kamera, bisik kagum, dan tepuk tangan bergema saat namanya disebut. Tapi Rando tak tersenyum berlebihan. Tatapannya tenang, penuh makna. Ia berdiri di depan mikrofon, menarik napas dalam-dalam,
lalu mulai berbicara dengan suara lembut namun tegas. Beberapa tahun lalu, saya berdiri di tempat ini bukan sebagai lulusan terbaik, tapi sebagai mahasiswa yang sering dihina. Ruangan mendadak sunyi. Saya pernah dipanggil dengan sebutan yang tak pantas. Pernah dijauhi, pernah dipermalukan, bahkan dianggap tidak pantas berada di sini, hanya karena warna kulit saya. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah para dosen dan mahasiswa di depan. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membalas, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk mengucapkan terima kasih. Bisik-bisik kecil terdengar. Terima kasih pada semua yang menghina saya, karena dari situ saya belajar bagaimana rasanya menjadi kuat. Terima kasih pada yang menjauhi saya, karena dari situ saya tahu arti kesepian dan empati. Dan terima kasih pada satu orang yang selalu percaya pada saya, Sally. Sally menunduk, menahan air mata. Teman-teman, warna kulit bukanlah dosa. Bau tubuh bukanlah hinaan. Yang hina adalah hati yang tidak bisa menghargai sesama manusia. Suara Rando mulai bergetar. Saya berasal dari Papua, tapi saya juga anak bangsa Indonesia. Dan saya bangga menjadi bagian dari negeri yang beragam ini. Tepuk tangan mulai terdengar, perlahan namun tulus. Kalau hari ini saya berdiri sebagai lulusan terbaik, itu bukan karena saya pintar. Tapi karena saya tidak pernah berhenti percaya bahwa Tuhan tidak menilai warna kulit, melainkan warna hati. Air mata mulai menetes di pipi sebagian mahasiswa. Beberapa dosen yang dulu sempat menjauhinya kini menunduk, malu. Pak Ardi berdiri dari kursinya, menatap putranya dengan mata basah. Rasa bangga dan haru bercampur jadi satu. Itu anakku, gumamnya pelan. Rando menutup pidatonya dengan kalimat yang membuat semua hadirin berdiri. Kita datang ke dunia ini tanpa memilih warna kulit, tapi kita bisa memilih untuk jadi manusia yang menghargai sesama. Mari jadikan ilmu yang kita dapat bukan untuk merendahkan, tapi untuk mengangkat mereka yang direndahkan. Sorak-sorai dan tepuk tangan membahana. Beberapa mahasiswa berlari ke panggung, memeluk Rando dengan tulus, termasuk mereka yang dulu pernah menindasnya. Maafkan kami, Ran, kami bodoh, kata salah satunya sambil menangis. Rando tersenyum dan menjawab pelan. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Upacara wisuda itu menjadi momen paling bersejarah di universitas itu. Bukan hanya karena prestasi akademik, tapi karena hari itu kampus belajar arti kemanusiaan dan kesetaraan yang sebenarnya. Sally berdiri di samping Rando, menatap langit biru dengan senyum haru. Kamu sudah menepati janji, Ran. Kamu buktikan kalau hati yang tulus selalu menang. Rando menatap jauh ke depan. Aku nggak ingin mereka memuji aku, Sally. Aku cuma ingin mereka nggak lagi menyakiti orang lain. Kamera menyorot wajah Rando di bawah sinar matahari, dengan toga yang berkibar tertiup angin. Narasi penutup terdengar lembut. Dari kisah ini kita belajar bahwa derajat manusia tak diukur dari warna kulit atau asal-usulnya, melainkan dari ketulusan dan kebersihan hatinya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat 13.